Terima kasih Mitra TV Anda masih setia bersama kami dalam UNS Menyapa dan kami lanjut kembali perbincangan sore hari ini mengenai Sekolah Pasar Modal tingkat dasar bersama dengan Eva UNS dan langsung kepada Mas Satria sebagai Ketua Kelompok Studi Pasar Modal. Mas Satria tadi sempat terpending ceritanya seperti apa untuk pengalamannya ketika bermain saham? Ya, saya lanjutkan kembali ketika saya sudah membeli saham dengan harga per lembarnya 201 dan itu harga terendahnya dan ketika itu 2 hari atau 3 hari kemudian harga saham itu jatuh kembali menjadi 100 dan akhirnya saya mengalami kerugian yang besar di situ dan itu salah satu bentuk kerugian saya dan juga saya memiliki keuntungan ya ketika hari Jumat saya membeli saham dengan harga 386 per lembar dan kemudian hari ini kebetulan harga saham tersebut naik dengan jumlah 401 per lembar. Kemudian itu saya untung langsung saya jual aja. Oke, langsung dijual. Jadi sudah untung langsung dijual gitu aja. Ya? Karena kemarin saya sudah mengalami kerugian, saya ingin mengembalikan modal saya lagi gitu. Oke, jadi memang harus benar-benar update tiap hari ya untuk harga-harga saham dan harus dipantau supaya kita tahu saham yang kita miliki itu bergeraknya seperti apa. Oke, Mas Satria, terkait dengan adanya tadi Sekolah Pasar Modal untuk tingkat dasar yang akan diadakan tanggal 15 Oktober, nah itu syarat-syarat pendaftarannya seperti apa? Ya, gampang sekali ya. Kalau ingin mendaftar, bisa saja langsung menghubungi ke CP-nya itu Wulan di 0857 859 77085 atau ke GESA yaitu di 0822 6058 389. Kalau untuk persyaratan lainnya lebih ke dalam semua ruang lingkup masyarakat itu dapat mengikuti, terutama mahasiswa. Apalagi khususnya di mahasiswa UNS, kita memberikan harga yang spesial di mana ada harga 30.000 itu untuk pelatihan saja dan juga 100.000 di mana untuk membuka rekening di Bursa Efek itu sendiri. Dan kalau kita mengikuti yang 100.000 maka kita tidak perlu membayar 30.000 lagi. Untuk di luar UNS khususnya kita perlu membayar 130.000 untuk buat akun dan juga biaya lainnya gitu. Dan cara pendaftarannya seperti apa? Cara pendaftarannya cukup menulis namanya siapa dan habis itu kalau dia kuliah di jurusan apa dan juga berikut NIM-nya. Kemudian di SMS ke nomor yang tadi saya sebutkan. Dan untuk masyarakat luar juga sama ya, tinggal menyebutkan nama ke SMS itu tadi. Nama saja dan dia pekerjaannya apa langsung kirim ke nomor yang tadi sudah saya sebutkan. Oke, kita kembali ke Pak Yudo. Pak Yudo, nanti fasilitas apa sih Pak yang bisa didapatkan oleh para peserta dari Sekolah Pasar Modal tingkat dasar? Oke, tadi seperti yang disampaikan oleh Ketua Kelompok Studi Pasar Modal, sebenarnya yang paling utama adalah mengenai edukasinya, Mas. Jadi memang dengan adanya Sekolah Pasar Modal ini akan menjadi sesuatu yang masyarakat tamu yang belum tahu atau masih belum tahu menjadi tahu sehingga akan mengerti apa itu dunia pasar modal, terutama kita yang dari Fakultas Hukum regulasinya seperti apa, kemudian cara bertransaksinya. Tadi yang bonusnya sebenarnya adalah ketika masyarakat itu sudah mengetahui salah satu instrumen keuangan dan dalam berinvestasi pasar modal akan lebih paham sehingga tidak ada istilah membeli kucing dalam karung sehingga kenali dulu investasinya dan harapan kami dari penyelenggara dan juga dari pihak yang terkait masyarakat akan teredukasi sehingga mereka akan tahu apa sih fungsi manfaatnya kemudian regulasinya. Yang paling penting itu adalah tadi bagi mahasiswa adalah sarana pendidikannya. Lalu bagaimana Pak dengan masyarakat awam yang memang belum mengenal pasar modal tetapi dia tertarik untuk mengikuti adanya Sekolah Pasar Modal tingkat dasar itu sendiri? Apakah diperkenankan dan di dalamnya juga apakah akan ada dilakukan penjelasan mengenai pasar modal secara awal? Iya, jadi kita terbuka. Jadi untuk masyarakat umum siapapun yang tertarik untuk mengikuti Sekolah Pasar Modal itu bisa mendaftar ke sekretariat di galeri atau menghubungi kontak personnya. Tapi yang jelas dengan adanya Sekolah Pasar Modal itu diharapkan pemahaman dan paradigma masyarakat itu akan sedikit terbuka sehingga apa itu perusahaan publik, proses go publik, sehingga kenapa harus ada pasar modal. Nah, itu yang menjadi poin. Jadi masyarakat tidak lagi awam ketika mendengar naik turunnya harga saham, kemudian pengaruhnya terhadap ekonomi seperti apa. Orang sekarang mungkin akan
kondisi susah ekonomi, apakah ini, ya ini juga ada salah satu keterkaitan nanti dengan sekolah pasar modal, kenapa ekonomi kita jadi lesu. Orang mungkin dulu nggak akan ngeh ketika mendengar kok daya beli masyarakatnya rendah, inflasinya tinggi. Lah ini dengan sekolah pasar modal itu diharapkan nanti persoalan-persoalan yang ada di masyarakat yang berkaitan dengan dunia inflasi, makro, mikro, kemudian analisis fundamental itu masyarakat jadi ngerti kenapa bisa terjadi krisis seperti ini. Nah itu nanti harapan kami selaku penyelenggara itu tercapai. Gitu. Ya, masyarakat juga lebih cerdas ya dengan perekonomian yang ada di Indonesia. Yang penting adalah untuk sarana berinvestasi yang mereka tahu, dan sekarang konsepnya kan tidak harus kalau orang mau berinvestasi membuat satu perusahaan, mendirikan, karena itu memang prosesnya panjang dan memerlukan SDM dan juga sumber dana yang cukup besar. Oke, baik, terima kasih Pak Yudo. Kembali ke Mas Yonatan. Mas Yonatan, kalau Mas Yonatan melihat mengenai pengembangan atau perkembangan pasar modal di Indonesia saat ini seperti apa sih, Mas? Baik, untuk perkembangan pasar modal di Indonesia sendiri, sampai saat ini tercatat baru kurang lebih 2% masyarakat Indonesia yang memiliki rekening efek. Oke, hanya 2% ya? Itu adalah nominal yang sangat kecil kalau kita bandingkan dengan jumlah penduduk Indonesia. Oleh karena itu, salah satu tanggung jawab kami sebagai perusahaan adalah kami memberikan edukasi, pemahaman bagi masyarakat mengenai bagaimana cara berinvestasi, terutama di dunia pasar modal. Dengan harapan bisa meningkatkan angka literasi keuangan masyarakat, khususnya di bidang pasar modal. Kemudian kegiatan ilmiah seperti apakah yang dilaksanakan di dalam galeri investasi di FHUNS ini kepada para mahasiswa? Baik. Untuk kegiatan ilmiah yang kami selenggarakan bagi mahasiswa, yang kami sampaikan kepada mahasiswa, antara lain kami membantu dalam proses kajian, dalam proses penyusunan skripsi, tesis, maupun juga kami menyediakan data-data pendukung mengenai aktivitas transaksi di bursa efek maupun perusahaan tercatat. Jadi mahasiswa bisa menggunakan galeri investasi sebagai sarana untuk mencari data, untuk melakukan kajian, dan juga untuk melakukan analisa. Di galeri semua mahasiswa bisa mendapatkannya. Oke, jadi semuanya dari informasi, data, mekanisme semua didapatkan di galeri itu sendiri semua ya? Kami sediakan galeri. Oke, baik. Kita kembali ke Mas Satria. Mas Satria, ini manfaat apa yang paling dirasakan dengan hadirnya galeri investasi di FHUNS ini, Mas? Manfaatnya itu kebetulan ya, anak fakultas hukum itu banyak sekali yang tertarik dengan investasi saham. Maka dari itu, dengan adanya galeri investasi yang sudah ada, menaungi dari ide-ide dan juga minat yang dimiliki oleh mahasiswa itu sendiri. Salah satu contoh itu anggota dari dari komunitas kelompok studi pasar modal itu sendiri. Mereka awalnya dari suka melihat pergerakan saham dan akhirnya tertarik dengan kegiatan kami, akhirnya bergabung, dan juga mengenai sekolah pasar modal, dan banyak itu terjadi karena banyak minat yang dimiliki oleh mahasiswa hukum sendiri terhadap investasi di dunia saham. Oke, jadi semakin lebih tahu ya di sini ya Mas Satria untuk mengenai apa itu saham gitu. Kemudian kedepannya mempunyai plan apa nih setelah nanti mungkin lulus dari sini dan mempunyai keinginan dengan permainan saham yang lebih besar atau seperti apa? Iya, saya memiliki keinginan seperti itu. Mungkin karena status saya masih mahasiswa, belum memiliki keberanian yang jauh lebih tinggi untuk berinvestasi di dunia saham, karena saya belum memiliki modal yang besar. Mungkin kedepannya saya ingin mencoba. Baik, yang terakhir untuk Pak Yudo, harapannya ke depan mengenai adanya sekolah pasar modal dan juga galeri investasi yang dimiliki oleh FHUNS seperti apa, Pak? Ya, bagi kami dengan adanya galeri investasi, dengan harapan bahwa fungsi dari kami dari perguruan tinggi dalam perguruan tinggi, terutama untuk pendidikan, ya itu akan tercapai Mas dengan adanya galeri itu, khususnya mahasiswa Fakultas Hukum dan mahasiswa UNS pada umumnya serta masyarakat akan menjadi lebih tahu mengenai dunia pasar modal, ruang lingkupnya, regulasinya, dan segala sesuatu tentang pasar modal. Dengan demikian tadi yang disampaikan oleh Pak Yonanta dari Danangsa bahwa hanya 2% masyarakat Indonesia yang memiliki rekening efek, itu kan sangat kecil, sehingga kita perlu melakukan program edukasi yang lebih berkelanjutan mengenai dunia pasar modal. Oke, dan juga untuk Bapak Yonatan, Thomas Yonatan, harapannya untuk bagi para mahasiswa dan juga masyarakat mengenai adanya bursa efek dan juga galeri investasi yang ada di FHUNS. Silahkan. Baik, harapan yang kami miliki untuk mahasiswa adalah mahasiswa bisa mengenal, belajar
terlebih lagi menjadi pelaku di bidang pasar modal, baik sebagai investor maupun berprofesi di bidang pasar modal. Bagi masyarakat, kami memiliki harapan supaya masyarakat juga semakin terbuka pengetahuannya dalam dunia berinvestasi sebagai alternatif untuk mengembangkan dana dan juga sebagai alternatif untuk menabung. Oke, baik, terima kasih Pak Yudo Taruno selaku Direktur Investasi Galeri Investasi di Bursa Modal, dan juga Mas Yonatan Ardian Wijayanto dari perwakilan PT Dana Reksa Surakarta, dan juga Mas Satria dari Ketua Kelompok Studi Pasar Modal. Dan jangan lupa Mitra TV, Anda bisa mengikuti sekolah pasar modal di tingkat dasar. Nanti pelaksanaannya tanggal 15 Oktober 2015 di FH UNS, dan jadikan Anda masyarakat yang cerdas ketika bermain dengan saham bersama dengan Galeri Investasi Bursa Efek Indonesia di FH UNS. Dan akhirnya saya Oni Parama pamit undur diri, sampai jumpa. Selamat sore, TA TV tetap jadi inspirasi. Sampai jumpa.